Halo, jumpa lagi bersama saya Bidi Tarja channelnya Semaisan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kali ini saya mengunjungi salah satu pabrik pembuatan makanan yaitu tempe yang berada di Dusun Dawi, Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti apa? Yuk ikuti terus video saya berikut ini. Nama tempe mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita atau bagi sobatku semua. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai yang dicampur dengan beberapa bahan lain yang menggunakan jenis kapang rhizopus atau istilahnya ragi tempe. Kapang atau ragi tempe yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat dan bagus untuk tubuh seperti antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan untuk mencegah penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan micelia kapang atau ragi yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam sedikit. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya, saat ini tempe tidak hanya diproduksi di Indonesia, tetapi juga banyak diproduksi di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Belanda, dan benua Eropa juga Arab Saudi. Berbagai penelitian di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat sedang mengkaji dan meneliti kandungan tempe beserta kapang atau raginya. Indonesia juga sekarang berusaha mengembangkan galur strain unggul rhizopus untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, dan memperbaiki kandungan gizi tempe. Beberapa pihak mengkhawatirkan kegiatan ini dapat mengancam keberadaan tempe sebagai bahan pangan milik umum karena galur ragi tempe unggul dapat didaftarkan hak patennya sehingga penggunaannya dilindungi undang-undang. Jadi memerlukan lisensi dari pemegang hak paten. Adapun tahap awal pembuatan tempe, biji kedelai direbus. Tahap perebusan ini berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksud untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Kulit biji kedelai dikupas pada tahap pengupasan agar miselium fungi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan, diinjak-injak, atau menggunakan alat pengupas kulit biji kedelai. Setelah dikupas, biji kedelai direndam. Tujuan tahap perendaman ini untuk hidrasi biji kedelai dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan fungi atau jamur tempe. Fermentasi asam laktat terjadi dicirikan oleh munculnya bau asam dan buih pada air rendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Bila pertumbuhan bakteri asam laktat tidak optimal, misalnya di negara subtropis, asam perlu ditambahkan pada air rendaman. Fermentasi asam laktat dan pengasaman ini ternyata juga bermanfaat meningkatkan nilai gizi dan menghilangkan bakteri beracun. Proses pencucian agar dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Bakteri dan kotoran dapat menghambat pertumbuhan fungi atau jamur tempe. Inokulasi dilakukan dengan penambahan inokulum yaitu ragi tempe atau laru. Inokulum dapat berupa kapang yang tumbuh dan dikeringkan pada daun waru dan daun jati. Secara tradisional, spora kapang tempe dalam medium tepung terigu, beras atau tapioka banyak dijual di pasaran, ataupun kultur yang murni yang sudah berbentuk ragi tempe. Inokulasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penebaran inokulum pada permukaan kacang kedelai yang sudah dingin dan lalu dikeringkan. Akhirnya dicampur merata sebelum pembungkusan. Yang kedua, inokulum dapat dicampurkan langsung pada saat dalam proses perendaman. Dibiarkan beberapa lama lalu dikeringkan. Setelah diinokulasi, biji kedelai dibungkus atau ditempatkan dalam wadah untuk fermentasi. Berbagai bahan pembungkus atau wadah dapat digunakan, misalnya daun pisang, daun waru, plastik, ataupun bahan lainnya, asalkan memungkinkan masuknya udara karena kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Bahan pembungkus dari daun atau plastik biasanya diberi lubang-lubang dengan cara ditusuk-tusuk sebelum dijadikan produk. Biji-biji kedelai yang sudah dibungkus dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Pada proses ini, kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukannya menjadi tempe. Fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius selama 18 hingga 36 jam. Waktu fermentasi yang lebih singkat biasanya untuk tempe yang menggunakan banyak inokulum dan suhu yang lebih tinggi. Sementara proses tradisional menggunakan laru dari daun biasanya membutuhkan waktu fermentasi sampai 36 jam. Oke sobat semua, sekian dulu informasi tentang cara pembuatan tempe. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobatku semua. Jumpa lagi dengan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Bye-bye.